Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita diantar ke kuburan, 3 yang akan ngantar. Pertama keluarga, yang kedua harta, 3 amal, pulang 2 tinggal 1. Apa yang pulang? Pulang keluarganya, anak dan cucunya. Betapapun sayangnya cucu terhadap neneknya, ketika meninggal neneknya tidak akan pernah bakalan menemani tidur di dalam kubur, pasti pulang di rumahnya. Betapapun sayangnya anak kepada kedua orang tuanya, ketika meninggal mamanya, tidak akan pernah bakalan menemani tidur di dalam kubur, pasti pulang di rumahnya. Dan demi Allah, yang namanya anak adalah amanah. Yang namanya amanah pasti akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan kepada para guru-guru, para alim ulama, para ustadz ustazah yang sempat hadir. Yang saya hormati, yang saya muliakan segenap mungkin pemerintah kota yang sempat hadir. Yang saya hormati, yang saya muliakan kepada seluruh para tamu undangan, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemangku adat dan pemangku syarat. Dan yang saya sangat cintai dan saya sangat banggakan, beliau pribadi Ketua Yayasan Cinta Berbagi Kebaikan, Ustadz Muhammad Reski SH, beserta dengan ibundanya yang tercinta, Masya Allah, Muhammad Reski. Kalau tidak salah beberapa tahun yang lalu biasa tukar-tukar kontak WA, dan beberapa rangkaian acara rencana pengen buat acara tapi tak pernah jadi-jadi. Baru malam ini kami dipertemukan dengan takdir Allah. Beliau masih mungkin di bangku sekolah dan sekarang sudah menyelesaikan S1-nya, dan sekarang katanya ingin melanjutkan kembali untuk lanjut S2. Namun sayang, seribu sayang, beliau masih sendiri. Saya doakan kepada adindaku, mudah-mudahan sehat, berkah, manfaat untuk bangsa dan negara, khususnya di kota Palu, Sulawesi Tengah ini.
Yang saya hormati, yang saya muliakan, beliau koordinator wilayah komunitas pendakwah keren Provinsi Sulawesi Tengah, Ustadz Ambo Ilang Eskom Mkom. Beliau kami satu alma mater dari Pondok Pesantren As-Adia Singkang Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan. Dan alhamdulillah, bukan karena kesengajaan tapi Allah takdirkan, waktu kami sekolah di pondok pesantren kami satu kamar, satu makan, satu tempat tidur, satu kadang satu baju. Beliau dan beliau berkarir, pernah tinggal di Jakarta, pernah tinggal di beberapa daerah di Sulawesi Selatan, dan sekarang beliau berkarir di Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih al-ustadzku yang sangat sibuk dengan chat, karena banyak yang minta untuk ceramahnya. Saking dia chat, saya tidak diperhatikan. Saya doakan beliau mudah-mudahan sehat, berkah, panjang umur. Amin. Wabil khusus adindaku Ustadz Abdurrahman, saya tahun lalu diundang dengan beberapa titik dalam rangkaian peringatan Maulid. Beliau semakin gagah dan semakin besar. Saya doakan beliau makin besar rezekinya, semakin besar usahanya, dan istrinya mudah-mudahan juga besar, karena dia masih sendiri. Amin. Amin ya Rabbal. Wabil khusus segenap panitia, Masya Allah, Ustadzku, MC pengarah acara, teman-teman dan jamaah, bil khusus kepada ibunda-bunda yang sangat saya cintai dan saya sangat sayangi. Ini wajah-wajah surga semua ini. Amin ya Rabbal. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Satu konsepnya, mati dulu. Betul? Boleh. Lebih semaraknya acara pada malam hari ini, yuk kita salawat. Boleh? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, Masya Allah. Ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah alaik. Lebih semaraknya yang ada handphonenya diangkat, HP-nya kemudian dikasih nyala blisnya. Kemudian kita selawat. Ada yang viralkan, shooting Ustaz ya. Coba dikasih nyala dulu blis HP-nya, sambil diayung-ayungkan sebentar. Coba semuanya yang punya HP, ada di HP tak toh? Oke, coba dikasih nyala sambil ayungkan pelan-pelan saja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Semuanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Semuanya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul, ya Allah berkahi kami ya Rabb. Ya Habib salam, salawatullah alaika, diangkat. Sallallahu ala, ya Allah berkahi kami ya Rabb. Pandang kami dengan pandang rasa kasih sayang, pandang kami dengan rasa cintamu ya Rabb. Tablik akbar spesial milad kelima Yayasan Cinta Berbagi Kebaikan, mudah-mudahan Engkau berkahi kami di setiap langkah-langkah kami. Allahu alaihi wasallam, diangkat suaranya. Ya Nabi salam alaika, semuanya. Ya Rasul salam,
Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala. Ya Rabb, turunkan keberkahan di tanah Palu ini ya Rabb. Pandang kami dengan pandang rasa kasih sayang-Mu ya Rabb. Sampaikan salawat dan cinta kami kepada Rasul-Mu ya Rabb. Kami rindu dengan Muhammad, kami rindu dengan Rasul-Mu. Sallallahu alaihi ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawat. Masya Allah. Tepuk tangan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak. Masya Allah. Alhamdulillah. Bu, bagaimana perasaannya ketika salawat tadi? Bagus tidak perasaannya? Alhamdulillah. Bapak-bapak tenang tidak hatinya ketika baca salawat tadi? Merinding tidak bulu-bulunya? Kenapa merinding? Dingin Ustaz. Insyaallah. Mudah-mudahan saya doakan yang baca salawat tadi panjang umurnya. Dimurahkan rezekinya. Dijadikan anaknya soleh soleha. Diangkat derajatnya. Dilunaskan utangnya yang sudah dibayar. Kalau tidak bayar, betul? Suatu kebahagiaan dan kebahagiaan yang hakiki. Saya datang di tengah-tengah ibu-ibu di kota Palu ini. Alhamdulillah, kami melaksanakan perjalanan dakwah dari Kabupaten Bulukumba ke Makassar. Tadi pagi kami langsung take off berangkat ke Palu. Jam 11 siang tiba. Dan kami langsung disuguhkan dengan makan siang di rumahnya ketua yayasan. Enak sekali makanannya. Apa tadi itu Bunda? Penja. Ada penja kah? Mana? Boleh. Aku sudah balik ke Makassar besok. Boleh saya bawa pulang. Cuman takutnya basi ya. Insya Allah. Oh enggak? Oh ada yang mentah. Urus Abdurrahman ya. Insya Allah. Penja. Saya 3 kali nombong tadi. Saking enaknya. Saking enaknya saya lupa. Saya makan apa ini? Ternyata namanya penja. Terima kasih bundaku. Makanan penjanya. Mudah-mudahan ditambah lagi besok-besok. Insya Allah. Amin ya Rabbal. Habis itu kami istirahat di penginapan. Habis itu kita pergi makan malam di rumah makan Pangkep Padaidi. Wow, enak sekali masakan palu meraknya sama ikan bakarnya. Pernah ke sana? Belum? Oh alhamdulillah sudah pernah ya. Yang pernah, yang belum. Insya Allah artinya apa? Palu ini adalah tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Banyak guru-guru kita. Oh saya lupa tadi sebelum tiba di hotel kami pergi ziarah kubur di Syekh Habib kita, guru kita di Guru Tua. Alhamdulillah. Itu sudah menjadi rutin buat saya. Di setiap acara saya datangi di daerah, ada makam wali, ada makam waliullah, ada makam yang membawa Islam pertama di kota itu. Maka wajib untuk saya mendatanginya. Maka insya Allah kota Palu adalah kota yang diberkahi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah wujud cinta kita. Karena kalau bukan karena keberkahan apalagi. Betul? Hidup di dunia ini hanya sementara. Di dunia ini hanya sebentar. Ada kalanya dan ada masanya. Di setiap orang pasti ada masa. Di setiap masa pasti ada orang. Maka selama kau hidup, selama kita masih hidup, berbuat baik memang maki. Karena akan ada masanya kita akan menghadap di hadapan Allah.
Mati tak pandang bulu. Apakah dia pejabat atau bukan? Apakah dia kaya atau miskin? Apakah dia laki maupun perempuan? Ketika tibanya masanya ajal, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Intinya kata Nabi, kalau kepengen bahagia, hanya dua konsepnya. Apa itu? Yang pertama, perbaiki hubungan kepada Allah. Yang kedua, perbaiki hubungan tak kepada manusia. Biar mami, siang malam kita sholat. Tahajud hampir tiap malam. Senin puasa, Senin Kamis. Tapi tidak baik sama tetangga, tidak baik sama orang lain, jahat sama keluarga. Bisa saja sholat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Ada orang rajin sholat, ada orang rajin tahajud, tapi raja Pak Gosip. Tidak ada di orang Palu Pak Gosip. Tidak ada di Palu Pak Gosip. Siapa bilang? Di sini mi tempatnya. Betul? Maka ibu-ibu, bapak-bapak, sadarilah diri bahwa kita hidup di dunia hanyalah sementara. Hitungan dunia dengan hitungan akhirat beda. Hanya persoalan waktu saja. Maka datanglah penebar kebaikan dalam rangkaian acara Tabligh Akbar malam ini. Spesial minat hari jadinya yang ke-5 tahun Yayasan Cinta Berbagi Kebaikan, untuk selalu memotivasi diri, untuk mendorong diri supaya kita senantiasa berbuat kebaikan. Karena hidup di dunia ini hanyalah sementara, dan suatu saat kita akan menuju ke alam yang tidak ada di dunia ini. Kita akan menuju ke alam akhirat. Sebelum kita menuju ke alam akhirat, ada namanya alam kubur. Sebelum di alam kubur, kita berada di alam yang ketiga, namanya alam syuhada. Alam syuhada inilah alam yang ketiga. Kata Nabi, fa inna dunya bala'un ilal akhirah. Sesungguhnya dunia ini bala, ujian bagimu. Sesungguhnya dunia ini adalah bala, jalan kamu untuk menuju kehidupan akhirat kelak. Bu, kita di dunia ini hanya menunggu waktu saja. Hanya menunggu waktu. 3 Ji yang dipanggil oleh Allah. Pertama, dipanggil naik haji. Yang kedua, dipanggil waktu untuk sholat ketika azan. Yang ketiga, dipanggil untuk menghadap kepada Allah alias mati. Kalau haji kita berangkat, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya dan bisa masih mengharap kembali ke kota Palu untuk hidup kembali. Kalau kita dipanggil untuk suara azan berkumandang, insya Allah masih ada waktu, mungkin lain akan menunggu. Tapi ketika Allah panggil kita dengan suara kematian, maka tak ada waktu lagi untuk hidup di dunia ini. Pasti kita akan menuju ke alam-alam kubur, di alam akhirat. Apa yang akan kita bawa? Kata Nabi SAW, ketika kita diantar ke kubur, 3 yang akan ngantar. Pertama, keluarga. Yang kedua, harta. Yang ketiga, amal. Tapi pulang 2, tinggal 1. Bahasa Bugisnya, lesui 2, monrosedi. Ada yang tahu? Ada orang Bugis di sini? Angkat tangannya orang Bugis. Oh, banyak juga ya. Bapak-bapak orang Bugis. Ogi agak kipuan beru. Ini bapak sidrap ya. Di sini ibu-ibu Bugis mana? Ini Pinrang. Ibu sengkang. Ada sengkang. Bone. Bulu kumba. Berarti itu orang Bugis ada di mana-mana. Luar biasa itu. Saya ceramah ke Kalimantan, ada orang Bugis. Ceramah di Malaysia, ada orang Bugis. Ceramah di Papua, ada orang Bugis. Di Palu, ada juga orang Bugis. Pernah ceramah juga di penjara, ada juga orang Bugis. Orang Bugis ada di mana-mana. Alhamdulillah. Itulah kita syukuri. Kalau bahasa Bugisnya,
Diantar lesui 2 Monrosedi, pulang 2 tinggal 1. Bahasa kalau bahasa nunya Kaili, pulang 2 tinggal 1. Merenjima apa? Pulang 2 tinggal 1. Manjilin ran 2. Manjule 1. Mabole 1. Masya Allah. Bahasa Bugisnya lesu 2 Monrosedi. Bahasa Kailinya saya tidak tahu. Yang penting 2 1. Alhamdulillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita diantar ke kuburan, 3 yang akan ngantar. Pertama keluarga, yang kedua harta, 3 amal, pulang 2 tinggal 1. Apa yang pulang? Pulang keluarganya, anak dan cucunya. Betapapun sayangnya cucu terhadap neneknya, ketika meninggal neneknya tidak akan pernah bakalan menemani tidur di dalam kubur, pasti pulang di rumahnya. Betapapun sayangnya anak kepada kedua orang tuanya, ketika meninggal mamanya, tidak akan pernah bakalan menemani tidur di dalam kubur, pasti pulang di rumahnya. Dan demi Allah, yang namanya anak adalah amanah. Yang namanya amanah pasti akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian. Demi Allah kata Nabi, Pak, mohon maaf, kiat dan pengangak, minta maaf Kak. Ada orang tua kata Nabi, nanti di akhirat kemudian ada orang tua diperiksa hajinya mabrur, diperiksa sedekahnya banyak sekali, diperiksa berjamaahnya, rajin ke masjid. Tapi ketika ingin melangkah ke dalam surga, langsung ada orang manggil di belakang. Berkata ini orang malaikat, tahan dulu tuh bapak. Ada mau kutanyakan nih. Balik itu bapak, ternyata anaknya manggil di belakang. Berkata ini anak malaikat, ini orang tuaku, kuakui dia rajin ke masjid. Dia baca Al-Quran 30 juz. Tahajud tiap malam. Rajin salat berjamaah. Sedekahnya jalan terus. Tapi malaikat, ketika di dunia dia pergi ke masjid, dia sendiri jam pergi. Saya tidak pernah diajar ke masjid. Dia rajin mengaji malaikat 30 juz, tapi dia sendiri pergi mengaji. Saya tidak pernah dididik untuk mengaji. Bagus salat tahajudnya malaikat, rajin tiap hari, tiap malam. Tapi saya tidak pernah dididik dalam bentuk agama. Malaikat, karena tidak pernah kanarakan anakku, orang tuaku dalam bentuk agama, maka saya lupa di hadapan Allah. Karena saya lupa malaikat, maka neraka bagianku. Malaikat, saya keberatan orang tuaku surga, saya ke dalam neraka. Gara-gara anak menuntut, orang tua juga ditarik masuk ke dalam neraka. Kenapa? Tidak didik anaknya dengan baik. Alhamdulillah, ibunda tercinta Ibu Nur Haida, insya Allah mudah-mudahan lolos makin dari pertanyaan itu, karena kelihatannya Muhammad Rizki sudah soleh-soleh. Amin. Mudah-mudahan kita doakan istiqomah, apalagi dia buat lagi yayasan dalam bentuk kebaikan. Doakan Bu Nur Haida, mudah-mudahan penyelamat anak nanti di alam akhirat kelak. Bu, Pak, minta maaf kiat dan pengangak maraja. Apalagi bahasa. Kalau minta maaf kan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Bugis kiat dan pengangak, bahasa Kaili. Merapiampu. Merapiampu. Cocok? Merapiampu cocok? Minta maaf Kak, kiat dan pengangak merapiampu. Minta maaf Kak. Kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi pejabat. Kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi wali kota. Kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi gubernur. Tidak dilarang jadi gubernur, tidak dilarang jadi wali kota, tidak dilarang jadi bupati. Tapi mestinya berbangga juga dan bersyukur juga kalau ada anaknya pintar baca Al-Quran. Modalnya juga itu. Modal. Kenapa? Ketika pada hari itu umpamanya disuruh nata pergi mengaji, nak pergi kau mengaji. Dia hafal bismillah, dia hafal surah Al-Fatihah. Nah tiba masanya ajal orang tua. Mati ki kurang persiapan. Ditanya dalam kubur, man rabbuka, tidak bisa jawab. Man nabiyuka, tidak bisa jawab. Pada saat itu ada anaknya mengaji. Dia bacakan surah Al-Fatihah. Bertanya malaikat Munkar Nakir, siapa tuh mengaji di dunia? Nabi bilang Nakir, anaknya yang kusiksa orang tuanya sekarang. Nabi bilang Munkar, kalau begitu hentikan penyiksaan, hentikan penyiksaan. Barak kanannya pintar baca surah Al-Fatihah.
baru Al-Fatihah, berhenti penyiksaan. Bagaimana kalau dia hafal Al-Quran 30 juz? Alhamdulillah. Bu, paling bagus kita didik anak adalah bentuk agama dulu. Minta maaf, merah piampu. Ya. Kalau persoalan agama, kadang kita mau di bagian di belakang. Tapi kalau persoalan umum selalu memaju ke depan. Les matematika, les bahasa Inggris, kadang dibayar 500.000, 600.000 per bulan, tidak ada menunggak. Sekalinya TKTPA, 30.000 menunggak 7 tahun. Kadang ini persoalan agama. Kita bisa bayangkan. Kalau persoalan dunia seakan-akan tidak ada habisnya. Kalau persoalan dunia seakan-akan dia rela untuk kehabisan. Persoalan dunia, persoalan door to door, persoalan untuk kampanye, dihadirkan artis-artis, dia bayar sampai ratusan juta. Tapi sekalinya ustaz naik ojek pulang. Persoalan dunia kita semakin tinggi. Persoalan dunia kita tidak pernah baku hitung-hitung. Persoalan dunia kita seakan-akan biasa-biasa saja. Tapi persoalan akhirat seakan cuek-cuek saja. Ketahui hidup di dunia hanyalah sementara. Ketahui hidup di dunia hanyalah sementara. Dan tak ada yang abadi. Semua sama di hadapan Allah. Ketika tibanya masanya ajal. Faiza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau ajal tiba seseorang, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Model terbaik, tinggalkan anak yang soleh dan soleha yang mendoakan ketika kita sudah meninggal. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagir. Masya Allah. Bagus. Kayaknya Bu, kalau memang bisa kasih masuk nih dulu ke pondok pesantren. Ustadz, anakku mau jadi polisi. Sekarang sudah ada jalur khusus gratis jadi polisi. Yang penting hafal Al-Quran 30 juz. Ada? Ada. Ustadz, anakku mau jadi tentara. Sekarang sudah ada jalur khusus gratis jadi tentara. Yang penting hafal Al-Quran 30 juz. Di mana bisa menghafal? Di pondok pesantren. Tidak mungkin di sekolah yang lain. Bisa saja, mungkin tidak. Mungkin di sekolah lain, sekolah umum bisa saja, tapi tidak semua bisa. Tapi tidak semua jadi sekolah umum juga dia tidak paham agama. Muhammad Rizki ini ternyata dia sekolah umum. Saya telusuri, Masya Allah. Hanya SMA. Tapi ternyata motivasinya baik, belajar dengan giat. Dia bantu orang. Alhamdulillah, Allah memuliakan dengan hal seperti itu. Dengan secuil dengan ilmu, mungkin hanya sedikit. Tapi dia mampu untuk bergerak untuk orang lain. Maka Allah berkahi segala kemudahan dia luruskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Amin. Salawat lagi. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semuanya salatullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil bad. Masya Allah. Alhamdulillah. Hebatnya itu Allah sayang kepada kita. Maka terus ngalir. Yang kedua, harta kita ini tinggalkan. Rumata ditinggalkan. Bahasa Indonesianya rumah. Bahasa Bugisnya bola. Apa? Bahasa apa nama? Kaili Banua. Cocok. Pokoknya saya harus banyak tahu bahasa Kaili
supaya sering diundang ke Palu. Adakah Palu? Kata Nabi, hartanya pasti kita akan tinggalkan. Harta kita akan tinggalkan, rumah tadi ditinggalkan, mobil dan motor kita akan tinggalkan. Terus ada yang berkata, kalau begitu Pale Ustadz, tidak ada gunanya harta, tidak usah kita mencari harta. Salah. Kalau paham saya, boleh kita memperbanyak harta, boleh kita kasih banyak harta, tapi bawa harta itu menuju ke akhirat. Bagaimana caranya Ustadz? Bantu orang lain. Bagaimana caranya Ustadz? Sedekaki dengan harta bendata. Bagaimana caranya Ustadz? Harta yang kita miliki akan menjadi tabungan kita nanti di akhirat kemudian. Maka kata Nabi, itu harta 3 jihadnya. Itu harta 3 jihadnya kepada kita. Yang pertama, mau dimakan. Yang kedua, hanya untuk menutup aurat. Yang ketiga, ingin disedekahkan. Tapi hancur 2, tinggal 1. Apa yang hancur? Yang sudah kita makan keluar tidak ada gunanya. Maka selama kiseha makan memang maki yang enak-enak. Kenapa? Haknya harta mau dimakan. Maka memang maki konro, coto, jalan kote. Alhamdulillah. Ada coto di Palu? Konro? Jalan kote? Wow. Adakah besok? Oh, ada. Baru tidak ada. Harta kata Nabi hanya untuk dipakai makan. Yang kedua kata Rasulullah hanya untuk menutup aurat. Dipakai menutup aurat. Sobek pakaian itu kotor, tidak ada gunanya, dibuang. Cuman 1 yang tinggal, yang pernah kita sedekahkan di jalan Allah. Alhamdulillah. Ini gunanya mendirikan yayasan menebar kebaikan, meraih keberkahan. Daripada hartata, bagi orang diberikan kelebihan harta, mau dikemanakan itu hartata, lebih baik dikasih anak muda supaya bisa difungsikan untuk kemaslahatan umat. Alhamdulillah, tidak ada orang kaya banyak sedekahnya menjadi jatuh miskin, tapi banyaknya orang kaya tapi tidak suka sedekah, alias seke, alias kikir, alias sinanggaroke. Jadi seke, kikir, tidak sedekah, sinanggaroke. Tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah, tidak mau mengeluarkan bantu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Justru banyak yang jatuh miskin. Banyak orang kaya sinanggaroke, kikir, tidak mau keluarkan, justru menjadi jatuh miskin. Dengan banyak sedekah tidak Allah jadikan kau miskin. Betul? Makanya sedekah itu Allah jaga kita. Salah satu keutamaan yang dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah terlepas 7 sunnah Nabi yang tidak pernah terlepas. Salah satunya Nabi tidak pernah lepas setiap harinya untuk sedekah. Dengan sedekah bisa jadi tolak bala. Bu, sedekah bisa jadi tolak bala. Sedekah bisa Allah jauhkan bala. Sedekah bisa Allah kabulkan doa. Sedekah bisa Allah jadikan anak tak soleh-soleha. Sedekah bisa Allah angkat derajat tak. Sedekah Allah bisa muliakan, Allah mudahkan segala urusan tak. Sedekah bisa jadi memperpanjang umur. Kisah tersebutlah kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Tahu Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ini suami yang bertanggung jawab, suami yang penuh cinta kasih terhadap anak-anaknya, dan suami yang paling luar biasa solehnya. Dan itulah Nabi Ibrahim alaihi salam. Mau memiliki suami seperti Nabi Ibrahim? Mau. Cuman catatan, Nabi Ibrahim 2 istrinya. Bagaimana kisahnya? Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi seorang tamu, anak muda. Berkata ini anak muda, "Assalamualaikum Ibrahim." "Waalaikumsalam." "Ya, saya datang ini di rumah tak." "Kenapa?" "Saya datang membawa undangan." "Kenapa?" "Insya Allah kalau tidak ada halangan, minggu depan saya rencana mau menikah." "Terus?"
Kuundang Ki Ibrahim datang ki di pestaku. Berkata Ibrahim, tunggu dulu kulihat agenda. Dilihat agendanya, oh kosong minggu depan. Berkata Ibrahim, insya Allah kalau tidak ada halangan saya datang di pestamu. Pergi itu anak muda. Setelah pergi itu anak muda, datang lagi tamu tak diundang memberikan salam kepada Ibrahim. Assalamualaikum Ibrahim. Waalaikumsalam. Siapa Ki? Bilang saya ini tamu tak diundang. Siapa engkau? Bilang saya ini adalah malaikat. Bilang malaikat siapa? Bilang saya adalah malaikat pencabut nyawa. Nama lainnya malaikat Israel. Langsung kaget Ibrahim. Kenapa datang? Mau cabut nyawa saya ya? Berkata Israel, tidak, hanya ingin menyampaikan kabar kepadamu. Apa kabarnya Ibrahim? Apa kabarnya Israel? Ibrahim, rahasia ini jangan kau bilang-bilang. Kenapa? Kamu tahu tidak yang datangi kau tadi? Kamu tahu tidak yang datang tadi di rumahmu? Ya, dia seorang pemuda. Terus minggu depan rencana mau menikah. Terus dia undang saya Israel untuk datang di pestanya. Berkata Israel, cocok mi. Menurut informasi minggu depan, menurut catatan manusia, minggu depan mau menikah. Tapi ternyata catatan Allah besok tiba masa ajalnya. Langsung kaget Ibrahim. Kasihan. Kenapa mau menikah? Kenapa mau meninggal? Nah belum pi menikah. Berkata Israel, siapa suruh terlambat menikah? Bahaya kalau ada anak muda belum menikah. Rezeki ya? Berkata Ibrahim, tunda dulu kasihan, tunda Mika 1 minggu mau menikah itu. Berkata Israel, kalau manusia bisa saja ada bahasa tunda, tapi Allah yang punya mau tidak bisa ditunda. Berkata Ibrahim, kalau perintah dari Allah silakan laksanakan, harga mati sami'na wa ta'na. Pergi malaikat Israel. Setelah besok ditunggu tanda-tanda kematian tidak ada. Ditunggu pengumuman tidak ada. Ditunggu ambulans lewat tidak ada. Berkata dalam Ibrahim, kenapa ini tidak ada meninggal? 1 minggu jadi ini anak muda menikah. Datang Ibrahim memberikan selamat, barakallah, 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 sambil mendoakan, mudah-mudahan Allah memuliakan. Sambil berkata dalam hatinya, kenapa ini anak muda belum mati-mati? Nah, menurut informasi 1 hari mati. 1 tahun belum mati-mati, 2 tahun punya anak, sampai umurnya 60 tahun baru mengembuskan nafas terakhir. Setelah mengembuskan nafas terakhir meninggal, Ibrahim ketemu kembali malaikat Israel. Berkata kepada malaikat Israel, Israel, pak beleangko, pembohongko. Bahasa Indonesianya pembohong, bahasa Ogina pak beleang, bahasa Kailinya Tompodapa. Topodapa. Ada Topodapa di sini. Tidak ada. Bapak minta maaf ya, tidak ada di Topodapa di sini, tidak ada. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Hebat ini. Orang jujur. Berkata Ibrahim Israel, pembohong kau. Kamu tahu tidak yang meninggal tadi? Ya. Dia datangi ke 60 tahun yang lalu yang kau katakan katanya besok mau meninggal. Tapi ternyata ajalnya umurnya sampai 60 tahun. Apa hendak terjadi? Berkata Israel, tunggu ku jelaskan. Ada kronologi kejadian sebelumnya sehingga ternyata umurnya sampai 60 tahun. Berkata Israel, kenapa? Ibrahim, kamu tahu tidak ketika dia pulang itu anak muda di rumahmu itu hari? Ya, di pertengahan jalan, ya, dia mendapatkan seorang kakek-kakek dalam keadaan kelaparan. Maka timbul rasa ibanya. Bahasa Indonesianya timbul rasa ibanya, bahasa Ogina masih bebuana. Bahasa Kailinya timbul rasa iba, kasihan. Naasirarana. Naasirarana. Banyak sekali mi bahasa kutuai. Tadi Topodapa. Naasirarana. Kasihan. Cocok mi? Ya, kau yang bertanggung jawab. Siapa tahu saya dibilang-bilangin nanti di YouTube. Ya. Timbul rasa ibanya anak muda terus. Itu anak muda malaikat Nabi Ibrahim dia beli roti. Terus nak kasihkan itu anak muda, anak nenek terus. Nenek-nenek berdoa kepada Allah, ya Allah, keberkahannya dia punya ini rezeki, keberkahannya dia punya sedekah ya Allah. Panjangkan umurnya, mudahkan segala urusannya. Doanya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, arasnya terbuka. Tertunda ajalnya sampai 60 tahun.
Baru sepotong roti tertunda ajal sampai 60 tahun. Bagaimana kalau sumbang ke 150 ribu untuk kebaikan? Alhamdulillah, Allah muliakan kita, Allah angkat derajat kita dengan harta yang kita miliki. Bisa saja Allah mudahkan urusan, bisa saja Allah panjangkan umur. Amin. Alhamdulillah. Kita bertasbih lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula quwata illa billahil aliyil azim. Semuanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata billahil aliyil azim. Harta yang kita miliki dua yang akan hancur. Pertama yang sudah kita makan keluar, yang kedua pakaian robek tidak ada guna, satu yang tinggal yang pernah kita sedekahkan. Itulah yang akan menunggu kita nanti di yaumul qiyamah. Maka tabungan sesungguhnya bukan uang tak berapa puluh juta di bank, berapa puluh ratus di bank, tapi tabungan sesungguhnya berapa persen kita bantu untuk kebaikan umat. Kita bantu dengan hal-hal seperti itu. Dengan sedekah Allah muliakan hidup. Dengan sedekah bisa jadi tolak bala. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah kalau Allah punya mau. Jikalau Allah punya kehendak, maka cukup Allah katakan innama amruhu idza aroda syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Jikalau Allah punya mau, jikalau Allah punya kehendak, maka cukup Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Harta kita akan tinggalkan, anak-anak kita akan tinggalkan. Satu yang akan menemani amal kebaikan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, hanyalah ujian bagimu. Allah kasih jabatan titipan, Allah kasih kekayaan titipan. Satu yakni yang akan dicatat oleh Allah, ayyukum ahsanu amala, adalah orang-orang yang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan di acara hari ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Amin. Mudah-mudahan di acara malam ini Allah berkahi segala pengorbanan kita. Mudah-mudahan di spesial milad kelima Yayasan Cinta Berbagi Kebaikan ini Allah turunkan keberkahan di Kota Palu khususnya dan umumnya di negara Indonesia yang sangat kita cintai. Amin. Bu, ada doa diajarkan sama Andre Gurutta. Kalau singkang Andre Gurutta itu berarti sama dengan guru atau ulama. Ini diamalkan oleh Andre Gurutta. Ya, saya dikasihkan sama Gurutta ini, diamalkan ketika pada saat menerima uang atau pada saat membelanjakan, mengeluarkan uang. Bahkan bagus pada saat disimpang wanta supaya tidak namakan tuyul. Amalkan ini. Kata Andre Gurutta, apabila kau amalkan ini doa, insya Allah Allah akan memudahkan segala urusanmu, rezekimu datang tak disangka-sangka. Ini yang paling mahal. Kalau gaji tertakar, betul? Jelas, per bulan 3 juta. Belanja ini habis. Tapi ada yang tidak bisa ditakar, rezeki. Itu rezeki dari Allah. Bisa-bisanya kita habis miwanta, tapi ternyata ada saja rezeki. Itu namanya rezeki tak disangka-sangka. Berasal dari Allah. Mau datang rezeki itu dengan baik, amalkan ini doa. Ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Ulangi. Inna lillahi wa
Ulangi. Kenapa innalillahi wa inna ilaihi? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Sudah dihafal? Insyaallah. Yang sudah, yang belum. Mau dituliskan? Insyaallah. Kalau mau cek saja di YouTube, cari Andi Armayadi Official, pembuka rezeki. Semua ceramah-ceramahku ada di situ. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Andi Armayadi Official. Paling tidak komentar kok, assalamualaikum Ustaz, salam dari kota Palu, waka. Ya, ada di YouTube, ada di TikTok, ada di Instagram, ada di Facebook. Semua ada di situ insyaallah. Allah memuliakan kita, Allah jaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang saya sampaikan. Banyak sekali kita mau sampaikan, tapi kita dibatasi oleh waktu dan ilmu yang saya miliki. Mudah-mudahan berkah buat kita semua. Atas nama saya pribadi, Andi Armayadi Al-Ghifari, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muafiq ila aqwamit thoriq. Wa billahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.